korupsi bansos 200 miliar. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hairunisa dengan NIM A241-24038 dari kelas C, Program Studi Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi mengenai kasus korupsi bansos 200 miliar rupiah Rudi Tanu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau jelasin dulu kenapa saya memilih kasus korupsi Bambang Rudijanto Tanosodipjo atau Rudi Tano. Karena berseliweran di FYP TikTok saya. Tapi jujur, kasus ini benar-benar bikin emosi. Karena menyangkut bantuan sosial untuk keluarga miskin. Bagaimana mungkin uang yang harusnya membantu orang-orang yang butuh malah diambil untuk kepentingan pribadi. Kemudian kasus ini juga masih hangat, jadi cocok banget untuk menunjukkan betapa berbahayanya korupsi terhadap program-program sosial pemerintah. Baik, sekarang mari kita kenali siapa Rudi Tano ini. Dia adalah seorang pengusaha yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik dan sekaligus Direktur Utama PT Dosni Roha Indonesia. Posisi strategis inilah yang membuat perusahaannya kemudian dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk mengelola distribusi bantuan sosial dan dalam program Keluarga Harapan tahun 2020 senilai 200 miliar rupiah. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat karakter Rudi yang sebenarnya. Dia memanfaatkan posisi dan kepercayaan yang diberikan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi. Ini menunjukkan sifat serakah yang sangat merugikan rakyat kecil yang seharusnya dibantu. Lalu, mengapa kasus seperti ini bisa terjadi? Ada 3 faktor utama yang berperan. Yang pertama, sistem pengawasan program bantuan sosial pemerintah yang masih lemah dan mudah dimanipulasi. Yang kedua, tidak adanya transparansi dalam proses pemilihan vendor atau penyediaan jasa distribusi yang memungkinkan terjadinya praktik nepotisme. Dan yang ketiga, adanya konflik kepentingan yang tidak ditangani dengan baik. Di mana seseorang dengan kepentingan bisnis diberi kepercayaan mengelola dana publik tanpa pengawasan yang memadai. Untuk mencegah kasus serupa terulang, ada 4 solusi yang harus diterapkan. Yang pertama, sistem pengadaan harus benar-benar transparan dan terbuka untuk publik dan media. Yang kedua, perlu ada audit berkala yang tidak bisa diprediksi sehingga pelaksanaan program selalu dalam pengawasan ketat. Kemudian yang ketiga, digitalisasi proses distribusi bantuan sosial untuk minimalkan campuran tangan manusia yang bisa disalahgunakan. Kemudian yang keempat, perlindungan yang memadai bagi para pelapor yang berani mengungkapkan praktik korupsi. Nah, pembelajaran terpenting dari kasus ini adalah bahwa integritas dalam pengelolaan dana publik bukan pilihan, tetapi keharusan mutlak. Karena pada akhirnya uang yang dikorupsi itu adalah uang rakyat, dan setiap rupiah yang diselewengkan adalah harapan yang dirampas dari mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nah, itulah tadi video korupsi bansos yang dilakukan oleh Rudi Tano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tunggu. Hasil korupsi bukanlah rezeki.